Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita masih membacakan ta'lim dalam bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, yaitu pada hadis yang ke-8 lanjutannya. Baiklah, kita akan bacakan langsung. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan hamba-hamba Allah dari kemurkaannya, selagi ia lebih mengutamakan perniagaan akhirat daripada perniagaan dunia. Tetapi apabila ia mulai mengutamakan perniagaan dunia dan melupakan perniagaan akhirat, ketika ia mengucapkan kalimat tersebut, kalimat itu akan dikembalikan kepadanya sambil dikatakan, kamu berdusta. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa menemui Allah sambil bersaksi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka ia akan langsung masuk surga selama tidak mencampurinya dengan sesuatu yang lain. Rasulullah bersabda demikian sebanyak 3 kali. Salah seorang dari hadirin berkata, saya korbankan kedua orang tua saya untuk engkau ya Rasulullah. Apakah maksud mencampurinya dengan yang lain? Rasulullah bersabda, mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia, berpuas hati dengan benda-benda dunia, dan berkelakuan seperti orang-orang takabur. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat, dan dunia merupakan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta di akhirat. Dan orang yang mengumpulkan harta untuk dunia, ia adalah orang yang tidak berakal. Dalam kitab Durrul Mansur, Rasulullah bersabda bahwa dunia dan isinya terkutuk, yaitu jauh dari rahmat Allah, kecuali apa saja yang dibelanjakan untuk Allah. Dalam kitab Jami'us Shaghir. Mengenai celaan terhadap dunia, Imam Ghazali rahmatullah menulis dalam kitabnya sebagai berikut, segala puji dan sanjungan untuk Allah, Zat yang Maha Suci, yang telah memberikan rahmat kepada para kekasihnya mengenai bahaya dan keburukan dunia, dan telah menunjukkan semua aib dan rahasianya, sehingga orang-orang yang telah mengenal dunia akan mengetahui bahwa keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Mereka telah memahami bahwa harapan yang terkait dengan dunia tidak mampu bersanding dengan keburukan dan bahaya yang terkait dengannya. Dunia bagaikan seorang gadis berwajah buruk yang dihiasi dengan bedak sehingga tampak cantik, yang menjerat lelaki dengan kecantikannya dan membinasakan mereka yang bergaul dengannya. Ia melarikan diri dari orang-orang yang menginginkannya. Ia sangat pelit dalam memberi perhatian kepada permintaannya. Jika ia memberi perhatian, maka perhatian itu tentu disertai musibah. Jika suatu saat ia berbuat baik kepada seseorang, maka selama setahun ia akan berbuat buruk terhadapnya. Barang siapa yang terperangkap dalam tipuannya, ia akan mengalami kehinaan. Barang siapa yang takabur karena dunia, ia akan mengalami penyesalan. Dunia selalu lari dari orang yang mencarinya dan mengejarnya. Ia berpisah dari siapa saja yang berkhidmat kepadanya dan berusaha mendekat kepada orang yang menghindarinya. Dalam kebersihan ada kotoran, dan dalam kegembiraan ada kegelisahan dan kesedihan. Hasil dari kenikmatan dunia adalah kesedihan dan penyesalan. Dunia bagaikan wanita penipu. Ia menghiasi dirinya untuk orang-orang yang terpikat kepadanya. Apabila mereka telah terperangkap, ia akan mengkhianati dan menjerumuskan mereka. Ia memperlihatkan kecantikannya yang menarik, kemudian menebarkan racunnya yang berbahaya. Ia adalah musuh Allah dan musuh kekasih-kekasihnya. Ia merupakan musuh Allah karena menyesatkan orang-orang yang hendak mengikuti jalannya. Ia merupakan musuh kekasih Allah
karena berusaha menarik perhatian mereka dengan berbagai macam perhiasan, kemudian meninggalkan mereka dengan kepahitan. Ia juga merupakan musuh bagi musuh-musuh Allah ketika mereka memburunya dengan menipunya, dan apabila mereka percaya kepadanya, ia akan meninggalkan mereka dalam keadaan sangat berhajat kepadanya. Setelah itu, mereka berada dalam penyesalan dan azab yang kekal dan abadi. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, banyak diceritakan tentang keburukan dunia. Bahkan para nabi alaihi mussalatu wassalam diutus untuk memberi peringatan mengenai hal ini, agar manusia tidak terperangkap oleh tipu daya dunia. Ketika Rasulullah melewati suatu tempat dan melihat ada bangkai kambing di sana, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Bagaimanakah pendapat kalian mengenai kambing ini? Apakah ada nilainya dalam pandangan pemiliknya?" Mereka menjawab, "Sudah tentu tidak ada nilainya, maka bangkai ini dibuang." Rasulullah bersabda, "Di sisi Allah, dunia lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini di mata pemiliknya. Seandainya dunia ini ada nilainya meskipun hanya sebelah sayap nyamuk, orang-orang kafir tidak akan diberi minum walaupun hanya seteguk air." Rasulullah pernah bersabda bahwa cinta dunia merupakan induk dari segala dosa. Zaid bin Sabit radhiyallahu berkata, "Suatu ketika saya didatangi Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika itu ia meminta air untuk minum. Kemudian ia diberi air yang bercampur dengan madu. Ketika hendak minum, tiba-tiba ia menangis. Ia menangis dengan sangat mengharukan sehingga orang-orang yang berada di dekatnya ikut menangis. Setelah itu ia mencoba untuk minum, namun ia menangis lagi. Lalu ia menyeka matanya dan berkata, "Dahulu ketika saya bersama Rasulullah, saya melihat beliau menghalau sesuatu dengan isyarat kedua tangan beliau, tetapi saya tidak melihat sesuatu. Ketika saya bertanya kepada beliau, Rasulullah bersabda, 'Dunia telah datang kepadaku, maka aku menghalaunya.' Lalu datang lagi sekali lagi kepadaku sambil berkata, 'Jika engkau bisa selamat dariku, aku tidak akan risau, karena orang-orang setelah engkau tidak akan bisa selamat dariku.'" Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Aku sangat heran kepada orang-orang yang telah meyakini bahwa akhirat itu selama-lamanya dan kekal abadi, tetapi ia masih berusaha untuk mengumpulkan dunia." Suatu ketika Rasulullah melewati suatu tempat pembuangan sampah. Di sana terdapat beberapa potong tulang, kotoran dan kain yang sudah robek. Rasulullah berhenti sejenak lalu bersabda, "Lihatlah, seperti inilah puncak dunia dengan segala keindahan dan kehebatannya." Dalam riwayat yang lain, hadis ini lebih panjang, tetapi Alamah Iraqi rahmatullah alaih dan para muhaddis lainnya berkata, "Kami tidak menemukan riwayat ini sampai Imam Ghazali rahmatullah alaih menukilkannya." Pengarang kitab Qut telah menuliskan secara mursal dari Hasan Basri rahmatullah alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa suatu ketika Rasulullah bertanya kepadanya, "Maukah aku perlihatkan kepadamu hakikat dunia?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah bersama Abu Hurairah radhiyallahu an pergi ke suatu tempat pembuangan sampah di luar kota Madinah. Di tempat itu berserakan benda-benda, termasuk tengkorak manusia, kotoran, kain-kain koyak, dan sebagainya. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, ini adalah tengkorak manusia. Dahulu otak yang ada di dalamnya mencita-citakan dunia dan tamak terhadapnya. Sebagaimana kamu hidup pada saat ini. Dahulu ia juga berharap seperti kamu sekarang ini. Sekarang ia tergolek di sini tanpa kulit dan sebentar lagi akan menjadi tanah. Adapun kotoran ini berasal dari bermacam-macam makanan yang telah diusahakan dengan susah payah. Kini ia dalam keadaan menjijikkan, sehingga orang yang melihatnya pun akan menjauh. Dahulu kain-kain koyak ini pakaian yang indah dan mahal, yang jika orang memakainya akan merasa bangga. Hari ini angin menerbangkannya ke sana kemari. Dahulu tulang-tulang ini adalah hewan-hewan yang dikendarai manusia untuk berjalan-jalan di muka bumi dengan perasaan bangga. Barang siapa yang mau menangisi keadaan mereka, menangislah.
Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa ia kemudian menangis terseduh-seduh. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan bacaan taklim lanjutan dari hadis yang ke-8 bab anjuran zuhud dan qanaah. Semoga apa yang kita dengar menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga dengan kasih sayangnya Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikannya lagi. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.